Yuta dan Mio adalah sepasang sahabat yang selalu punya ide petualangan baru. Yuta, si ahli teknologi, tak pernah lepas dari drone canggihnya, sementara Mio, si pemberani, selalu siap menjelajah. Suatu sore yang cerah, mereka memutuskan untuk menerbangkan drone di atas laut lepas, merekam keindahan senja. Lihat, Yuta, ombaknya bagus sekali, seru Mio sambil menunjuk ke arah cakrawala. Yuta mengarahkan drone-nya semakin jauh, merekam setiap sudut pemandangan. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar melintas di bawah permukaan air, nyaris tak terlihat. Tunggu, Mio, apa itu? Yuta mengerutkan kening, mencoba fokus pada layar. Mereka berdua menahan napas saat drone mendekat. Bayangan itu semakin jelas, bukan ikan paus, bukan kapal karam. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih besar, dengan sirip yang berkilauan, dan mata yang memancarkan cahaya aneh. Sebuah monster laut. Jantung mereka berdebar kencang. Yuta dengan sigap merekam setiap gerakan monster itu. Makhluk itu tampak damai, berenang perlahan, seolah tak menyadari keberadaan drone kecil di atasnya. Kita harus tunjukkan ini pada semua orang, kata Mio, matanya berbinar antara takut dan takjub. Yuta mengangguk setuju. Mereka berhasil merekam bukti keberadaan monster laut yang selama ini hanya dianggap mitos. Petualangan mereka baru saja dimulai, dan dunia tidak akan pernah sama lagi. Lihat matanya, Mio. Ada semacam cahaya di dalamnya, Mio berbisik, mendekatkan wajahnya ke layar. Yuta mengangguk, dan pola di kulitnya. Aku belum pernah melihat yang seperti ini di buku biologi manapun. Monster itu tampak seperti perpaduan antara reptil purba dan makhluk laut dalam, dengan sisik-sisik berwarna kebiruan gelap yang sesekali memancarkan kilau kehijauan. Siripnya besar dan kuat, menggerakkan tubuh raksasa itu dengan anggun di bawah air. Mereka menghabiskan waktu berjam-jam menganalisis rekaman. Mereka mencoba mencari di internet tentang spesies laut yang tidak dikenal, tetapi tidak ada yang cocok dengan makhluk yang mereka rekam. Dunia maya sunyi senyap mengenai monster laut semegah itu. Bagaimana jika ini adalah penemuan terbesar abad ini? Tanya Mio, matanya berbinar penuh semangat. Bisa jadi, jawab Yuta, senyum tipis terukir di bibirnya. Tapi kita harus hati-hati, kita tidak tahu apa reaksi orang-orang. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk menunjukkan rekaman itu kepada satu orang dewasa yang mereka percaya, Profesor Aris, seorang oceanografer eksentrik yang sering mengunjungi perpustakaan kota tempat Ibu Mio bekerja. Profesor Aris dikenal karena pikirannya yang terbuka dan ketertarikannya pada misteri laut. Dengan gugup, mereka menuju ke perpustakaan. Profesor Aris sedang sibuk membaca buku tebal tentang fosil laut. Permisi, Profesor. Mio memanggil pelan. Profesor Aris mendongak, kacamatanya melorot sedikit di hidungnya. Oh, Yuta, Mio, pada apa? Kalian terlihat seperti baru saja melihat hantu laut. Yuta mengeluarkan laptopnya dan memutar rekaman drone. Saat video dimulai, Profesor Aris yang awalnya santai, langsung tegang, matanya membelalak, dan ia mendekat ke layar, nyaris menyentuhnya. Apa ini? Profesor Aris bergumam, suaranya tercekat. Ini luar biasa. Luar biasa. Profesor Aris tampak seperti anak kecil yang baru saja menemukan harta karun. Ia meminta mereka untuk memutar ulang video itu berkali-kali, menganalisis setiap detail. Anak-anak, kalian tidak hanya merekam monster laut, kata Profesor Aris akhirnya, menatap mereka dengan tatapan serius. Kalian mungkin baru saja merekam salah satu makhluk paling langka dan paling legendaris yang pernah ada. Ini bisa mengubah pemahaman kita tentang laut. Profesor Aris kemudian menjelaskan bahwa ada legenda kuno tentang penjaga samudra, makhluk raksasa yang muncul hanya pada saat-saat tertentu untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Sampai di sini dulu videonya teman-teman, dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan berkomentarlah.